ini tidak percaya, ia akan menaikkan nada bicaranya menjadi lebih tinggi. Ya, kalau toh mau menurunkan nada, ini ia akan turun ke nada yang paling rendah, yaitu mencari simpati. Ya, dengan Selamat menyaksikan dan dukung terus channel Kang Kumis. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Kang Kumis. Pada kesempatan kali ini Kang Kumis kembali bersama sahabat semua, tentunya masih di channel Kang Kumis. Ya, channel yang tidak pernah bosan membahas seputar kehidupan rumah tangga, dari masalah percintaan hingga masalah perselingkuhan. Nah, pada kesempatan kali ini Kang Kumis ingin membahas mengenai ekspresi wajah juga gerak-gerik ya ketika istri selingkuh. Nah ini, karena di sini banyak gerak-gerik yang kadang-kadang tidak terpantau. Ya, ada saja gerak-gerik yang tidak terpantau. Padahal bisa jadi ada kalanya ia memang melakukan gerakan itu tanpa disadari. Pada kesempatan kali ini Kang Kumis ingin membahas mengenai 8 ya gerak-gerik istri selingkuh dan juga dilihat dari fitur wajahnya, dari ekspresi wajahnya. Ini seperti apa? Ini kita akan bahas ya. Namun sebelum lanjut ke topik, ada salahnya silahkan sahabat semua subscribe, like, dan komen di channel Kang Kumis agar sahabat semua tidak ketinggalan informasi dan juga kabar terbaru di setiap hari. Yang pertama biasanya adalah ketika seseorang ini mulai memiliki selingkuhan, dia memang aktif di media sosial. Ini bukan hal yang baru ya. Ya, namun di sini kita bisa lihat ketika ia sedang bersama ponselnya, ia kadang terlihat senyum sendiri, ya. Tapi juga kadang ia terlihat gelisah, ya. Namun dua hal ini tidak pernah sedikit pun disampaikan dengan pasangannya. Apa yang terjadi di tengah kehidupan media sosialnya. Nah, ini menggambarkan bahwa seseorang memang sedang memiliki selingkuhan di luar sana, ya. Entah selingkuhan yang melalui media sosial ataupun dalam bentuk lain. Tapi di sini di zaman sekarang memang mayoritas berawal dari media sosial ya. Ini yang pertama. Biasanya suka senyum-senyum sendiri ya di depan ponsel, dan juga bisa juga dia kadang terlihat gelisah di depan ponselnya. Ini yang pertama. Lalu kemudian ketika bicara tentang bagaimana perilaku seseorang ketika memiliki selingkuhan, perilaku si istri ini dengan pasangannya, ya, ia akan mulai berani berbicara dengan nada tinggi. Artinya memang dia sama sekali sudah tidak ada rasa hormat, ya, rasa menghargai terhadap pasangan tidak, ya, karena mungkin dia merasa sudah punya orang yang lebih bisa menghargainya. Perasaan, ya, perasaan istri ini kan hanya perasaan, ya. Padahal tentunya sebagai suami pun selalu memberikan hal-hal yang sama terhadap istri yang kita cintai. Namun perasaan seseorang ketika sedang memiliki selingkuhan memang berbeda, ya. Sepertinya apapun yang dilakukan oleh pasangan kita ini tidak akan terlihat baik, ya. Namun walaupun misalnya ada hal yang kurang kita sukai, kita kurang setuju dengan hal-hal yang dilakukan oleh selingkuhan kita. Namun karena terdorong rasa cinta yang jauh lebih kuat, maka akan terkesan biasa-biasa saja. Inilah bedanya ketika orang yang berbuat baik, namun karena sudah tidak didorong, sudah tidak ada dorongan rasa cinta, maka kebaikan yang dipersembahkan dianggap biasa saja, ya. Nah, ketika orang terdorong rasa cinta, walaupun berbuat kurang baik, maka hal yang kurang baik itu akan tetap terlihat baik. Ya, tolong dibedakan. Lalu kemudian yang kedua, ia akan sibuk ya dengan perilaku-perilaku baru. Ya, seperti misalnya tidak mau diganggu oleh pasangan, ya, selalu ingin berjauhan dengan pasangan, ya. Rasa takut ini akan semakin terlihat ketika seseorang memiliki selingkuhan, terutama gerak-gerik ini memang sangat bisa dibedakan, ya. Untuk misalnya duduk berdekatan berlama-lama dengan pasangan dalam waktu yang dalam posisi yang berdampingan, lalu masing-masing keduanya membuka ponsel, ini nggak mungkin berani, ya.
Jadi ketika dia ingin duduk berdampingan dengan pasangan, ia taruh ponselnya. Ini tolong dibedakan ketika bicara tentang itu, ya. Ini hal yang perlu kita ketahui juga, ya. Lalu kemudian yang selanjutnya, yang keempat, ia akan selalu ingin tahu apa yang menjadi kegiatan atau aktivitas sang suami, ya. Kenapa demikian? Karena sebetulnya ketika seseorang berbuat salah, ya, ini rasa takut kesalahannya ini halnya diketahui, ya. Ini rasa takut perbuatannya diketahui, ini sangat kuat, ya. Maka untuk menutupi itu, ia berusaha ingin selalu tahu apa yang menjadi aktivitas pasangan. Sebetulnya ini adalah untuk mengontrol sejauh mana dengan apa yang sudah kita lakukan. Kira-kira ia bisa mengontrol dan mengatakan kira-kira suami saya tahu nggak ya? Nah, ini kan dia sambil mengecek itu sebetulnya, ya. Lalu kemudian yang kelima, ia memiliki komunitas baru yang mungkin sebelumnya ia tidak punyai. Seperti misalnya komunitas yang memang biasanya, ya, komunitas tersebut memang orang-orang yang rata-rata memiliki, ya, kecenderungan untuk mencari sesuatu yang baru dalam hidup. Nah, ketika sudah masuk dalam komunitas tersebut, secara otomatis perlahan pergaulan akan berubah, ya, mengikuti tradisi-tradisi atau hal-hal yang dilakukan oleh komunitas yang ada. Nah, di sini kadang hal ini bisa menciptakan hal-hal yang bertentangan dengan kebiasaan pasangan. Nah, inilah biasanya mulai timbul permasalahan-permasalahan kecil karena banyaknya perubahan yang dirasakan oleh pasangan, ya. Lalu kemudian yang keenam adalah ia akan selalu sulit menjawab pertanyaan suami. Artinya sulit memberikan keterangan-keterangan secara transparan. Ia selalu berbelit-belit, ya. Setiap mungkin ia habis keluar rumah, ia selalu menjawab berbelit-belit, ya. Dan dia biasanya suka jual temannya, ya. Saya akan pergi sama dia, saya kan, nah, misal contoh seperti itu. Kalau nggak percaya, tanya saja sama dia. Nah, lalu bagaimana pengakuan itu bisa ada? Karena mereka berada dalam satu komunitas. Dan ini bukan hal yang aneh lagi, ya. Lalu yang ketujuh, ia mulai melakukan kebohongan, ya, kebohongan kecil misalnya. Berawal dari itu, biasanya ketika orang mencoba berbohong ini berbohong dari hal yang kecil dulu. Ketika sukses dengan kebohongan kecil, ia akan meningkat menjadi kebohongan yang lebih besar. Karena biasanya ketika seseorang bohong, ini akan melihat respon orang yang dibohongi. Jadi ketika mereka terlihat ketika seseorang yang dibohongi itu terlihat terpercaya, maka ia akan menciptakan kebohongan yang lebih besar lagi. Lalu bagaimana ketika seseorang ini terlihat berbohong? Biasanya ketika si pasangan ini tidak percaya, ia akan menaikkan nada bicaranya menjadi lebih tinggi. Ya, kalau toh mau menurunkan nada, ini ia akan turun ke nada yang paling rendah, yaitu mencari simpati. Ya, dengan memperlihatkan kesedihan, kegelisahan yang memang sudah ia ciptakan. Ini. Jadi kalau mau tinggi sekalian untuk menekan mental orang yang tidak mempercayainya. Jadi dibedakannya di sini kalau kita ingin tahu pasangan kita ini bohong atau tidak, ya. Lalu kemudian yang kedelapan, yang terakhir, ia memang sudah enggan atau sulit untuk tertarik oleh bujuk rayu sang suami, ya. Karena di sini tentunya sudah saya katakan, ketika orang sudah terdorong oleh rasa tidak cinta, maka bentuk cinta apapun yang disampaikan akan sulit diterimanya karena cinta itu sudah tidak lagi mendapatkan tanggapan, ya, atau mulai bertepuk sebelah tangan. Namun ketika yang memberikan itu adalah orang yang ia cintai, walaupun ia sebenarnya tidak suka, ia akan menerima. Jadi di sini kenapa ia memang sulit menerima bujuk rayu suami, ya, karena dia sudah memiliki tautan cinta yang jauh lebih kuat, yaitu orang yang di luar sana.
Ini jelas ya. Nah sahabat, itulah 8 perilaku dan juga ekspresi istri selingkuh ya. Mudah-mudahan ini bermanfaat, walaupun ini hanya sebagai gambaran saja, tapi mudah-mudahan ini juga tidak terjadi di tengah kehidupan sahabat kita semua. Dan mudah-mudahan bermanfaat. Akhir kata, salam harmonis bersama Kang Kumis. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.